Shalom saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Apa kabar saudara? Saya berharap semua pada sehat semua, tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Inilah hari pertama di mana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menantikan Dia di loteng atas, menantikan satu kuasa yang tidak ada terbatas, yaitu Roh Kudus. Hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan di atas umatnya. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita sanjung Tuhan. Sekarang
setiap umatmu memperoleh kepenuhan roh, menantikan janji Bapa. Terima kasih Bapa. kuasa-Mu serta perkenan-Mu, kami siap terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terbuka dan terima berkat firman-Mu. Yang siap dengan firman-Nya katakan amin. Amin. Baik, sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas hari ini, tema kita terkait mengenai 10 hari Pentakosta. Kita akan membahasnya mengenai seputar pencurahan kuasa Roh Kudus, pengalaman Pentakosta. Bapak Ibu, ada satu janji dari Bapa buat kita sekalian, yaitu mengenai satu janji yang ya dan amin, di mana kita diminta untuk senantiasa menanti janji Bapa. Kapan itu ucapan diucapkan oleh Tuhan, yaitu ketika Ia akan meninggalkan kita, atau Yesus tidak lagi bersama dengan murid-muridnya dan Dia pergi ke surga, lalu Dia berkata akan mengirim Roh-Nya untuk menyertai kita. Nah, janji itu sudah diucapkan, merupakan sesuatu hal yang kita akan sama-sama raih. Dan bagaimana dengan sikap kita, saudara? Pengalaman Pentakosta yang dialami oleh murid-muridnya dan beberapa mereka yang lain, 120 orang yang lain di loteng Yerusalem, suatu peristiwa yang fenomenal ketika mereka menggantungkan hidup mereka pada kekuatan kuasa Tuhan tatkala Yesus masih ada di bumi. Mereka begitu tercengang heran, mereka begitu rasa kagum, sekagum-kagumnya. Pernah terucap yang begini belum pernah kami lihat. Tetapi kita sedang
dibawa kepada dimensi yang baru, di mana dimensi kuasa yang ada pada Tuhan akan ada pula di dalam diri kita. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus, dan itu sudah dijanjikan oleh Bapa, dan kita diminta untuk menanti janji Bapa. Maka kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada saudara terkait mengenai pengalaman Pentakosta, saya yakin Pak Markus, Pak Pacek punya pengalaman yang berbeda dengan saya, ya, atau kami punya pengalaman yang berbeda dengan saudara. Tadi Ray juga punya pengalaman tentang pengalaman jamahan kuasa kudus dalam hidupnya. Akan lebih baik jika kita ada meeting Zoom atau Zoom meeting, kita sama-sama coba discuss, kita share bagaimana pengalaman kita masing-masing tentang dicurahkannya kita oleh Roh Kudusnya. Bagaimana Roh Kudus itu merasuk, memenuhi, membaptis kita. Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan kebenaran mengenai kaitannya pengalaman Pentakosta yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ke-2 dan seterusnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada pengalaman gereja Tuhan mula-mula. Pengalaman gereja Tuhan mula-mula itu mereka menanti janji Bapa. Lalu di dalamnya ada kata di ayat-ayat berikutnya, mereka bertekun dengan sehati, lalu dan mereka berdoa terus-menerus berulang-ulang kali. Jadi bukan berarti menanti dalam penantian yang pasif, bukan berarti juga mereka bertekun ya sekedarnya begitu. Ini bicara setekun-tekunnya begitu, lalu dengan sehati. Jadi saya mau bagi menjadi 3 poin besar yang kita akan bahas bersama dalam materi kita hari ini. Saya bisa minta tolong rekan-rekan untuk bantu membacakan ayat ini. Ayat yang saya mau bacakan pada saudara adalah dalam di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dan ke-5. Di situ kita bisa mendapati ayat-ayat yang cukup ada kaitannya dengan firman Tuhan hari ini. Jadi ada juga di kitab yang sama pasal 1 ayat yang ke-13 dan sampai 15. Mari bisa tolong 4 dan 5 mungkin atau bisa baiknya 13-14. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dan 5 Pak Markus, lalu Bapak bisa bacakan ayat yang ke-14 dan 15. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4 dan 5, demikian firman Tuhan. Mulai ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikianlah telah kamu dengar padaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-13, 14, 15. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama gali adalah bagaimana kita bisa mengalami kuasa Pentakosta. Artinya setelah Yesus naik ke surga akan ada pengalaman baru. Ini menjadi fenomena, ini menjadi suatu nilai kehidupan baru bagi bangsa Israel yang dahulu konteksnya adalah kepada Torah dan beralih kebergantungan dengan Yesus. Tatkala Yesus ada di muka bumi selama 33 tahun lebih kurang begitu, lalu setelah ia naik ke surga,
maka ada pengalaman yang lain, dan ini menjadi pengalaman baru. Itu disebut perjalanan KPR 2 kalau dalam revitalisasi gereja. Nah, hari ini kita akan sama-sama kupas itu, saudara. Mengapa mereka begitu mengalami sesuatu lonjakan yang pesat secara rohani, lalu ia merasakan bahwa ada kuasa yang lain yang hinggap dan mendiami dirinya, merasuki dan memenuhi hidupnya. Dan itu merupakan pengalaman yang baru. Terus mengapa mereka mengalami itu, saudara? Hal apa saja, atau kok bisa mereka bisa mengalami hal itu, saudara? Nah, saudara, ketika ia mendengar janji Bapa tentang akan dicurahkannya Roh Kudus ke atas manusia atau Roh Allah kepada kita, ia begitu mempercayai, ia begitu meyakini akan janji Bapa itu, saudara. Jadi ketika ia diminta oleh Bapa untuk menanti janjinya, maka ia karena keyakinannya, ia begitu menantinya dengan sangat sungguh-sungguh. Lalu ditambah pula dengan bertekunnya, bukan hanya sekedar menanti, penantian dalam ketekunan dan dalam doa, saudara. Jadi ini menjadi satu pesan buat kita juga. Lewat firman Tuhan yang kita akan dengar bersama, biar kiranya akan memperteguh keimanan kita, dan paling tidak menolong kita bagaimana pengalaman yang dialami oleh mereka akan kita alami juga. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas hidup bangsa Israel ke muka bumi ini di hari Pentakosta, tetapi setiap kali kita menantikannya, maka Tuhan akan mencurahkan kuasanya dan pengurapan Roh Kudus secara baru dan lebih lagi di dalam hidup kita akan dicurahkan. Saudara, Tuhan akan menambahkan lagi dan lagi, terus menerus akan pengurapan itu di dalam setiap kehidupan kita umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita merindukannya? Karena kita harus bertumbuh dalam kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Berarti saudara tidak ada pilihan lain, bahwa kita memang harus mengalami pengalaman yang sama itu. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang pasal 1 ayat yang keempat dan kelima telah dibaca oleh Pak Markus, bahwa di dalamnya kita dapati bahwa Tuhan Yesus menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk menanti janji Bapa, yaitu akan dicurahkannya Roh Kudus membaptis ke atas kita. Mereka telah menerima baptisan itu, dan bukan hanya 12 orang muridnya, laki-laki dan perempuan 120 murid yang lain juga mereka dipenuhi dengan kuasa kudusnya. Nah, saudara, tetapi tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami yang namanya baptisan air, itu menjadi pengalaman dasar awal kita. Tetapi Ia yang akan datang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya kita akan sama-sama hari ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita bisa menanti dengan baik? Saudara, jika Bapa di surga berjanji, maka Ia pasti akan menggenapi, pasti Dia akan menepati. Dan Bapa menghendaki agar kita sebagai anak-anaknya menantikan janji-janjinya itu akan selalu digenapi. Saudara, menanti itu berarti ada kata bertekun. Ya, karena waktu kita menantikan, kita harus tekun sampai kita memperolehnya. Nah, para murid-murid begitu bertekun. Mereka sehati dan berdoa bersama-sama selama 10 hari, saudara. Kita diarahkan oleh para gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan dalam tim gereja Tuhan di tempat ini untuk kita bersama bertekun. Dalam ketekunan kita berdoa bukan hanya berdoa biasa, bisa juga kita dengan bergumul dalam doa dan puasa. Nah, di pasal yang kedua, ayat yang ke-1, saudara,
kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan bersama dipenuhi oleh Roh Kudus, itu merupakan sesuatu yang diharapkan bagi setiap kita sekalian. Fase yang kedua berbicara tentang kepenuhan kuasa Roh Kudus dalam diri manusia. Namun intinya yang saya mau tekankan di sini berbicara tentang kata bertekun. Kita bertekun menurut kamus, kalau bicara tentang kata ketekunan itu, mereka ada rasa dengan keinginan keras, dengan keras hati, dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi kita juga harus bertekun. Itu berarti artinya kita harus sungguh-sungguh berdoa dengan pergumulan yang lebih sangat lagi, mencari wajah dan mencari hadiratnya, merendahkan diri dan menantikan Tuhan, merindukan Tuhan. Wah, itu merupakan satu ketekunan. Jadi ketekunan di sini, saudara, adalah tidak mudah menyerah, terus-menerus berkesinambungan. Kita terus punya keyakinan bahwa pasti Tuhan akan genapi janjinya. Jadi kenapa ia begitu bertekun? Karena didasari oleh adanya keyakinan penuh terhadap janji Allah. Kalau Allah berjanji, pasti akan digenapi. Setuju? Maka begitulah yang mendorong ia, yang membuat ia terdorong untuk tetap bertekun dalam janji Bapa, adalah karena ia percaya sungguh bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya dan Roh Kudusnya akan dicurahkan. Jadi marilah kita menaruh percaya kita. Kalau berbicara tentang kata bertekun, bertekun juga itu ada makna lain, saudara. Jangka waktu yang terus menerus, itu ada unsur kesetiaan, tidak berhenti sampai di situ saja, dan dia akan terus bertekun menantikannya sampai mendapatkannya. Itu ada unsur pengorbanan di dalamnya. Itu tentang kata bertekun. Saya mencatat poin yang kedua berbicara tentang sehati. Jadi kalau disatukan bertekun dalam sehati, di sini kita melihat iman yang ada pada saya juga ada di Pak Markus dan Pak Pace dalam kesamaan ketekunan, tetapi dalam kesehatian pula, begitu. Jadi punya kesepakatan, gitu, paham ya? Jadi mari gereja Tuhan melakukan satu tindakan bertekun dengan sehati, ya. Kita harus sehati di dalam dengan Tuhan lebih dahulu, dan kita menyatukan hati kita dengan sesama kita. Satu hati itu artinya apa sih? Ada kesamaan hati. Satu hati itu apa maksudnya, saudara? Jadi hatinya disatukan, ya, menyamakan kesatuan hati, menyatukan hati, ya. Nah, saudara, dalam kita menanti janji Bapa dibutuhkan kata yang namanya sehati dalam ketekunan dalam kesehatian itu. Bagaimana dengan ketekunan kita? Jadi jangan sampai yang lain begitu dengan bertekunnya, tapi sebagian mereka hanya sekedarnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Mari kita sama-sama melakukannya dengan bertekun dan sehati menanti janji Bapa. Nah, berarti kita sama-sama ikut menanggung beban, kita sama-sama memiliki keyakinan yang teguh dan punya tindakan yang langkah iman yang sama. Oke, ya, itu amat penting di antara kita untuk memiliki kesehatian ini. Jangan ada perbedaan satu dengan yang lain, sehingga akibatnya nanti akan berdampak yang tidak sama. Ketidaksamaan hati itu berarti ada beda hati. Kalau perbedaan hati, maka nanti akan jadi permasalahan yang timbul. Permasalahannya ya sedimen, perasaan dan seterusnya. Saya mau bacakan, saudara. Tuhan Yesus menginstruksikan kita untuk senantiasa menantikan. Lalu mereka telah menerima
baptisan air dan mereka juga akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara mengenai tadi. Lalu yang kedua, bertekun dengan sehati. Di sini dikatakan kata bertekun menurut kamus sudah kita tahu tadi bahwa dalam kamus bahasa Indonesia itu berbicara dengan kata sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan poin yang ketiga dalam Mazmur pasal yang ke-33 di sini kita akan sama. 133 ayat 1 sampai 3 bisa tolong bacakan. Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ini bicara tentang kesehatian, sehati sepikir. 133 ayat 1 sampai 3. Demikian siara kau. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan mereka kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jelas di situ saudara, jika kita hidup dengan sehati dan mereka bersepakat satu dengan yang lain, bersama-sama dalam kerukunan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat ke atas mereka. Katakan amin. Jadi saudara, jika Roh Kudus ingin dipenuhi dan dicurahkan memenuhi hidup kita sekalian, maka mari kita sama-sama dengan sehati kita bertekun bersama. Jadi saudara, jelas di sini dua kata bertekun dengan sehati jika itu disatukan ada unsur sepakat. Maka di dalamnya jika kita sepakat sehati ada unsur kesamaan iman, maka pasti kuasanya akan dicurahkan. Nah, kuasa Roh Kudusnya itu sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau kita bangun dengan kesepakatan dan hasilnya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hal yang terakhir berbicara tentang doa. Ini yang seringkali, kok kenapa sih janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudusnya harus dengan berdoa? Ya udah, saya udah berdoa sekali cukup. Tidak. Jadi kenapa harus terus bertekun dalam doa? Artinya doa yang harus terus menerus. Bukan berarti ketika kita sudah berdoa pasti nanti Tuhan sudah jawab. Iya, itu sih sudah pasti. Sebelum engkau berdoa pun Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu, dan Tuhan bisa mengetahui segenap apa yang menjadi permintaanmu. Tapi permasalahannya kenapa kita diminta untuk bertekun? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat seringkali timbul di dalam setiap umat manusia. Setiap manusia pasti menanyakan, kenapa sih kok kita harus diminta berdoa dan berdoa dan berdoa? Kayak orang yang nggak percaya aja. Kalau orang percaya itu sekali berdoa, yakin pasti sudah dijawab. Tapi ini tidak, sudah. Alkitab banyak berbicara tentang hal itu. Matius berbicara tentang itu dalam pasal 5 ayat yang 2, nanti usah dibaca, di rumah saja. Pada waktu kita sedang berdoa, kita sebenarnya sedang berjaga-jaga secara rohani sehingga kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita harus terus berdoa minimal, terserah sekuat saudara, mulai latih dari 5-10 menit, setengah jam sampai 1 jam. Bahkan Choyogi, Dr. Yogi Cho, beliau dalam kesaksiannya dalam sehari lebih dari 4 jam, tergantung kapasitas kita saudara. Seringkali mengapa kita bergumul dengan banyak tantangan dan pencobaan yang ada datang di hidup kita? Itu kita seringkali berdoa dan berdoa. Apakah itu disebut orang yang tidak percaya? Kalau begitu Daniel ketika ia berdoa, suatu nabi besar loh, ia berdoa, saat ia berdoa, doanya kok sudah dijawab belum? Sudah. Terus ketika ia berdoa dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 di situ katakan seorang nabi besar, sejak hari pertama ia sudah dijawab doanya, namun tetap dia berketetapan hati untuk berdoa, masuk dalam peperangan rohani. Nah, ini bicara tentang doa yang terus menerus adalah ada kaitannya dengan peperangan
hari ini ya. Di ayat yang ke-12 kita berada di pasal 10, ayat yang ke-13, ayat 20 dan 21. Peperangan itu tidak akan berhenti sampai dimenangkan. Doa orang benar besar kuasanya, itu pasti kita aminkan. Tuhan bekerja sesuai dengan doa-doa kita. Mintalah dengan jelas, ini spesifik begitu, detail begitu, dengan memiliki mata iman dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, kita pasti akan menerima jawaban dari doa kita. Setuju? Amin ya. Nah, bahkan dalam kitab Tawarik pasal yang 2, Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, mencari Tuhan, membaca firman-Nya, bertobat, maka Tuhan akan mendengar, mengampuni, memulihkan keadaan kita. Setuju? Amin. Jadi kita berdoa, berpuasa, bergumul, merendahkan diri, maka Tuhan akan menunjukkan atau memperlihatkan kuasa-Nya. Doa-doa kita itu saudara, Tuhan akan menjawab. Dan Dia akan menggenapinya sesuai dengan firman-Nya. Kita perlu aminkan itu. Jadi berarti saudara, ketika kita menanti janji Bapa akan dicurahkan Roh Kudus-Nya, maka ada beberapa poin besar yang kita sudah pelajari. Di dalamnya kita bertekun dengan sehati dan kita berdoa, maka segala sesuatu yang kita imani itu pasti terjadi. Terus apa sih yang kita mau terima? Apa yang kita imani yang Tuhan janjikan itu? Dengan baik saudara, kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, maka hidupmu hanya mengandalkan kekuatan rohmu sendiri. Sedangkan Roh Kudus berkata, Allah berkata bahwa Roh itu akan menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Dan Roh itu merupakan satu kekuatan yang dahsyat, adalah kekuatan Allah yang jika diam di dalammu, maka engkau akan memiliki penggandaan kuasa. Kuasa yang ada padamu dan kuasa yang ada pada Tuhan. Jadi kuasa Tuhan yang ada pada Yesus akan diam di dalammu dan akan menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Saya tidak mau berbicara tentang kuasa yang ada, sebab itu nanti akan ada materi yang sendiri. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah saudara, bagaimana engkau mengalami pengalaman Pentakosta, apa yang pernah dialami oleh murid-muridnya di loteng Yerusalem di pasal yang ke-1 dan kedua, itu juga bisa dialami oleh saudara, karena sudah sebagian kita juga pernah mengalami itu, mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami kuasa Pentakosta, mengalami zaman Roh Kudusnya. Dan saya berharap engkau yang ada di rumah, dalam saat kita acara ibadah hari ini, walau online, tapi saya yakin kuasa yang sama akan memenuhi kita sekalian. Pesannya adalah mari kita menanti janji Bapa. Dan dengan bertekun dan sehati dalam doa, saya yakin kuasa Roh Kudus yang dijanjikan yang sudah ada dalam bumi akan memenuhi saudara dan saya. Saya ajak untuk kita berdoa. Kita akan datang dengan iman, dengan sehati, dengan penuh keyakinan bahwa janjinya pasti akan digenapi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami terima berkat firman dengan rasa syukur. Pengalaman Pentakosta tidak berakhir di kisah para rasul, atau tidak berakhir hanya pada murid-muridmu dan 120 murid yang lain saja, tapi ke atas kami dan juga ke atas umat, ke atas sidang jemaat yang hari ini ada bersama mengikuti ibadah online. Karena Rohmu sudah ada di muka bumi ini dan dicurahkan ke muka bumi ini, tinggal hanya kami yang ada di dalam bumi ini yang percaya Engkau akan janjimu, membuka hati dengan bertekun sehati dan berdoa. Kami akan terima berkat itu, kami akan terima urapan itu, Roh Kudus itu. Jika di dunia ini ada roh tubuh manusia, roh dan manusia punya roh dan masih terbatas, akan digandakan oleh Roh yang diam dalam kami. Jika kami berperang melawan kuasa si jahat,
dengan kekuatan roh lain, maka roh kami mungkin tidak akan bisa menahan. Tapi ketika kami mengandalkan kuasa roh yang berdiam dalam kami, maka kami akan mampu menghadapi lawan kami dan kami akan tampil sebagai pemenang. Tapi hari ini kami mau punya iman, percaya kami yang sungguh bahwa roh-Mu akan diam dalam diri kami, memenuhi kami dan membaptis kami. Hari ini Engkau yang siap terima berkat firman-Nya dan meresponi bahwa janjinya itu iya dan amin, dan telah memenuhi muridnya akan memenuhi hidupmu juga. Mari kita ambil langkah ini, angkat tangan. Engkau yang di rumah, mari kau angkat tangan. Yakinilah bahwa roh itu ada di atas, di antara kita. Ia terlalu dekat. Asal engkau buka hati, engkau sehati bertekun, menanti janji Bapa, engkau terus berdoa. Doamu sudah didengar, tinggal Ia akan memenuhi hidupmu dengan roh. Haleluya. Naikkan satu pujian dan mulai rasakan hadirat Ia ada bersama kita, karena Ia adalah roh. Saat saya ada di sini, rohnya ada di tengah kita. Saat engkau ada di rumah, roh itu ada dalammu, di dekatmu. Tentang engkau buka hati dan membiarkan Ia tinggal dalam hidupmu dan memenuhi hidupmu, atau tidak, itu adalah pilihan kita masing-masing. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biarlah Engkau yang hari ini ada mengikuti ibadah saat panggilan malam ini, akan rasakan kuasa jamahan roh akan memenuhi hidupmu, akan diam dalammu. Asal kau buka hati, engkau akan terima jamahan. Asal kau buka hati, kau percaya Dia akan jamah itu. Aku berserah kepada-Mu. Aku mau menggantungkan iman kepada-Mu, untuk aku bisa dipimpin oleh Roh, untuk Roh bisa mendiami hati dan hidupku, untuk aku berjalan bersama dengan Roh, penuhi dan baptis aku, penuhi aku dengan Roh, supaya aku berjalan dengan kuasa-Mu, dan penyertaan-Mu yang sempurna akan membawa kami kepada semangat baru, kepada nilai-nilai kekristenan yang baru, yang tidak lagi mengandalkan diri kami, tidak mengandalkan fisik, tetapi mengandalkan kuasa Roh. Dan kami percaya oleh Roh itu akan membawa kami sampai kepada surga yang baru, keselamatan kekal. Hari ini Engkau yang buka hati dan menerima jamahannya, menerima janji Allah, janji Bapa untuk memenuhi hidupmu dengan bertekun, berserah penuh dan sehati, terus berdoa, maka Rohnya akan memenuhi hidupmu. Hari-harimu akan berubah, hari-harimu akan menjadi baru, karena Aku menyertai-Mu sampai kesudahan.
Dan engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak lagi berjalan yatim piatu, tetapi engkau disertai oleh Allah yang dalam roh yang memenuhi hidup. Dalam nama Yesus, aku terima berkat firman, aku terima Roh Kudus-Mu, aku terima baptisan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bagi kita sekalian, shalom.